Nama saya Alvaro Sudiro dengan Pasaribu dari kelas 11 RPLA SMKTI Pembangunan Cimahi akan menjelaskan tentang materi dari semester 1 hingga akhir semester 1. Yang pertama, materinya dari suggestion and offer. Suggestion yaitu sebuah ide, pendapat atau nasihat untuk menjadi pertimbangan untuk orang lain sebelum orang tersebut membuat sebuah keputusan. Sedangkan offer adalah sebuah tawaran yang diberikan kepada orang lain, lebih baik berupa bantuan atau hal lain seperti menawarkan makanan atau minuman, di mana orang yang kita tawarkan mungkin akan menerima atau menolak tawaran tersebut. Materi tentang suggestion yaitu yang pertama ada asking for suggestion, yaitu banyak ungkapan yang dapat digunakan untuk meminta saran suggestion. Salah satu caranya adalah seperti menggunakan kata shall yang berarti akan tahu sebaliknya. Contohnya seperti shall we go home early, atau artinya apakah sebaiknya kita pulang lebih awal, atau shall I get a new job, atau artinya apakah sebaiknya aku mencari pekerjaan baru. Selanjutnya ada giving suggestion, yaitu salah satu cara memberikan saran atau suggestion dengan menggunakan kata could yang berarti bisa atau dapat, atau may yang berarti mungkin atau boleh. Contohnya, you could go home early yang artinya kamu bisa pulang lebih awal, dan you could find a new job yang artinya kamu dapat mencari pekerjaan baru. Selanjutnya ada accepting a suggestion, yaitu menerima saran yang diberikan oleh seseorang. Kita dapat mengatakan sound great atau kedengarannya hebat, atau that's a good idea, artinya itu adalah ide yang bagus. Yang keempat ada declining a suggestion. Pada saat kita tidak setuju dan menganggap saran yang diberikan kurang bagus, kita dapat mengatakan I don't think it's a good idea, atau artinya kita pikir itu bukan ide yang bagus, atau I am not sure about that yang artinya aku tidak yakin tentang hal itu. Selanjutnya exposition, yaitu teks termasuk ke dalam jenis argumentation text, di mana teks tersebut menjelaskan tentang pemikiran terperinci penulis tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar. Secara bahasa analitikal bermakna memeriksa untuk menguji suatu secara hati-hati. Struktur kebahasaan ada tesis, seperti halnya dengan jenis teks lain. Pada umumnya, tesis berisikan pandangan penulis mengenai suatu permasalahan secara sederhana. Yang kedua, ada series of argument. Bagian ini berisikan beberapa penjelasan lanjut dari keterangan sederhana tesis. Dalam bagian ini, penulis menghadirkan argumen atau pendapat yang mendukung ide pokok penulis. Yang ketiga, ada conclusion atau reiteration. Bagian ini merupakan bagian penutup yang selalu terletak pada bagian akhir paragraf yang berisikan menulis kembali atau menetapkan kembali ide pokok yang terdapat pada paragraf pertama. Tujuan komunikatif. Tujuan dalam analytical exposition text adalah mencoba meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik penting untuk dibahas dan mendapatkan perhatian dengan cara pemberian argumentasi untuk pendapat yang mendukung ide pokok atau topik tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya tentang invitation text. Invitation adalah permintaan, ajakan atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung
dengan kita pada suatu acara tertentu. Sebenarnya dari beberapa pengertian yang sudah disampaikan di atas, communicative purpose atau tujuan dari invitation text itu sudah sangat jelas, yaitu mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu acara tertentu. Berikut sebagai frase-frasenya, yaitu ada would you like to come, would you like to join us, I would like to invite you, sama request the percent off. Terus ada susunan kalimat, frase atau paragraf sebuah invitation. Biasanya disebut generic struktur atau skematik struktur. Pada umumnya setiap undangan mempunyai keunikan sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan bisa digarisbawahi bahwa undangan invitation text akan tertulis dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama ada invite atau siapa yang diundang. Yang kedua ada body of invitation atau isi undangan biasanya berupa hal-hal berikut. Ada occasion atau undangan yang ini dibuat untuk acara apa, day of date, hari dan tanggal, ada time, waktu yang ditetapkan, the place, tempat yang diharapkan kehadiran para undangan. Contoh dari invitation text sederhana dalam bahasa Inggris. Materi selanjutnya mengenai opinion and talk. Yang pertama yaitu tentang opinion. Opinion adalah pendapat, yaitu memberikan pendapat secara langsung atau diungkapkan. Sedangkan talk adalah pemikiran, yaitu ide yang masih disimpan dan belum diungkapkan. Yang kedua ada talk. Dalam bahasa Inggris dapat berbentuk simple past tense apabila menggunakan verb 2. Apabila talk digunakan sebagai verb 3, maka bentuknya adalah present atau past tense, past perfect tense. Contoh dalam menggunakan kata talk dalam simple past tense dan perfect tense sebagai noun. Yang pertama adalah we thought it would be great to build a tent on the backyard of the sleepover. Artinya, kamu pikir akan sangat bagus untuk membangun tenda di halaman belakang untuk acara menginap. Contoh yang kedua, we never thought that we would be his close. Artinya, kita tidak pernah mengira bahwa kita akan sedekat ini. Contoh penggunaan kata talk dalam perfect tense yaitu she has talked about getting much money when she only worked as. Selanjutnya mengenai letter writing. Letter atau surat adalah pesan tertulis dari salah satu pihak lain yang mengandung informasi, fungsi mencakupi 5 hal: saran, pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan. Alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Jenis-jenis surat letter yaitu yang pertama ada surat pribadi, adalah jenis surat yang berisikan keperluan pribadi, biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain. Ciri-ciri surat pribadi: yang pertama, tidak memiliki kop surat. Yang kedua, tidak memiliki nomor surat. Ketiga, salam pembukaan atau penutup sangat bervariasi dan lebih bersifat santai, non formal. Yang keempat, menggunakan bahasa yang bebas. Yang kelima, format surat bebas. Terus ada surat resmi, adalah surat yang dibuat suatu instansi, organisasi atau lembaga perusahaan tertentu yang ditujukan kepada seseorang untuk lembaga tertentu lainnya. Contohnya seperti ciri-ciri surat resmi yaitu menggunakan kalimat yang efektif, sederhana,
jelas sopan dan menarik. Terus menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, penyajian penggunaan bentuk full block, semi full block, dan indented full block. Menggunakan kop surat, tercantum nomor surat, biasanya menyertakan kap surat stempel. Ada juga bentuk surat dinas, adalah yang dikeluarkan oleh instansi tertentu. Komunikasi di dalam sebuah instansi atau antara instansi lain. Ciri-cirinya yaitu memiliki kop surat, memiliki tanggal dan nomor surat, memiliki perihal yaitu maksud dari suatu lampiran tersebut, memiliki kap instansi tersebut tertentu, menggunakan bahasa baku, dan memiliki tembusan. Yang ketiga, ada bagian surat. Bagian surat adalah yang pertama, tempat, tanggal, bulan, tahun penulisan surat. Yang kedua, alamat surat. Yang ketiga, salam pembukaan. Yang keempat, kalimat pembukaan. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, kalimat penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Yang kedelapan, tanda tangan. Yang kesembilan, nama pengirim. Bagian surat resmi yaitu salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan pengirim, dan tembusan. Dan pada bagian surat dinas itu ada kop surat, tanggal surat, nomor surat, ada lampiran, perihal atau hal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup atau jabatan, nama, tembusan, dan inisial. Contoh surat yaitu seperti nama jalan Bumi Mati 3 nomor 80 Bandar Lampung. Hi my partner, how are you there? I trust you agreed. I miss you on the ground that we have not been acquainted a while. Do you miss me as well? On the offense chance that you are of town, I trust you can visit Yogyakarta. I hope we can meet out soon. I really miss you. Ideally we can meet soon, my closest partner.